Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 16 Praktikum Algoritma Pemrograman ingin menjelaskan seluruh kode mini project yang sudah kami rangkai dan sudah kami kerjakan bersama-sama. Dan mini project kita kali ini, kita akan membuat suatu codingan tentang layanan administrasi kesehatan. Sebelum kita menjelaskan seluruh kode tersebut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Atika Delia dengan NIM 123140172 dari TPB Saya, 5. saya Fadina Mustika Ratnaningsih dengan NIM 123140157 dari TBB 56. Saya Fadila Saputri dengan NIM 123140149 dari TPB 56. Oke, sebelum kita jelasin, kita bakalan share screen terlebih dahulu. Di bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Fadina Mustika. Di baris ke-6 terdapat include dengan menggunakan IOStream. Lalu di baris ke-8 di sini kita menggunakan using namespace std untuk di cout-nya kita tidak menggunakan std. Selanjutnya di baris ke-10 baris ke-13 di sini kita menggunakan struct dengan variabel data yang berisikan variabel-variabel. Yang pertama, di sini kita menggunakan tipe string. Terdapat variabel nama, nomor BPJS, nama dokter, dan poliklinik. Lalu, kita juga menggunakan tipe integer yang berisikan variabel umur dan nomor antrian. Di struct tersebut, kita akan melanjutkannya atau manggil di main. Di baris 118, kita menggunakan integer n. Lalu di 119, kita mengoutputkan nanti di layar user dengan jumlah pasien yang ingin didata dan kita menggunakan sin untuk diinput oleh user nantinya. Lalu di 122, kita menggunakan array dan struct dikombinasikan lewat variabel data yang sebelumnya. Di 124, kita menggunakan perulangan for dengan kondisi awal I sama dengan 0 dan dengan batas I kurang dari N dan increment. Di perulangan tersebut terdapat output yang nantinya akan keluar di layar user dengan data-data pasien. Di 128 dan 129 nanti kita akan menginput nama dari pasien. Di sini kita juga menggunakan getLineSyn variabel nama agar nantinya user akan bisa menginput nama tersebut yang panjang. Lalu di 103 dan 133 di sana akan mengoutputkan umur pasien dan menginput umur. Lalu di 134 dan 135 nantinya mengeluarkan output nomor BPJS dan menginput nomor BPJS tersebut. Kita juga di sini menggunakan getLineSyn variabel nomor BPJS agar nomor BPJS tersebut bisa menginput panjangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Adelia. Oke, di sini di bagian 138 akan mendeklarasikan variabel pilihan dokter dengan tipe char. Dan di bagian 139 sampai ke 144 berisikan informasi poliklinik yang akan dipilih oleh pasien nantinya. Dan di 145 ini terdapat pilihan poliklinik yang dipilih oleh pasien dan menggunakan CHIN agar nanti pilihan tersebut dapat terinput. Lalu di bagian 148 akan memanggil subprogram void data dokter dengan parameter pilihan dokter. Nah, ini akan memanggil ke subprogram yang ada di luar inmain, yaitu subprogram yang ini. Jadi di sini subprogramnya menggunakan void dengan mendeklarasikan parameternya pilihan dokter dengan tipe integer. Di dalam subprogram ini terdapat percabangan dengan menggunakan percabangan switch cache dan terdapat 4 cache yang dimana masing-masing cache-nya ini terdapat informasi tentang dokter dan jadwal dokternya.
Jadi, apabila si pasien memilih poli 1, maka akan keluar atau teroutput informasi K1, yaitu informasi pilihan dokter dan pilihan jadwalnya. Selanjutnya, Selanjutnya. akan dijelaskan oleh Fazila Saputri dari bagian 155. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program tersebut. Pada baris ke-155, kita memanggil subprogram dengan void yang ada di luar in main. Lalu, pada baris ke-46 sampai baris ke-107, berhubungan dengan pemanggilan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada baris 155. Baris ke-46, kita menggunakan subprogram void dengan di dalam parameternya kita mendeklarasikan variabel pilihan jadwal dengan tipe chart. Di dalam subprogram terdapat percabangan switch case. Di dalam switch case terdapat 8 case yang berisikan informasi yang akan didapatkan pasien berupa dokter dan jadwal dokter yang akan dipilih. Oke, Bawah. selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pasien mendapatkan nomor antrian secara acak. Jadi di mini project kita menggunakan runtime nih rumusnya yang ada di 157. Lalu kita akan menggunakan subprogram dan rekursif. Di dalam subprogram tersebut ada rekursif. Dan di 158 kita memanggil subprogram nomor antrian yang ada di luar in main, yaitu ini, bagian 109 sampai 115. Di sini kita menggunakan parameter antrian dengan mendeklarasikannya dengan tipe integer. Dan di dalam subprogram ini terdapat percabangan if-else, yang mana di kondisi if terdapat syarat apabila antriannya sama dengan 0, maka dia akan balik lagi ke rumus run tadi, yaitu run modulus 30 ditambah 1. Kenapa 30? Karena batasan kuota yang ada di layanan kesehatan ini hanya 30 pasien saja per harinya. Lalu else, di bagian else, ini berisi syarat kecuali yang ada di if, itu akan kembali lagi ke nomor antrian yang mana antriannya akan dikurangi 1. Jadi inilah kode yang kami rangkai agar terbentuknya suatu layanan administrasi kesehatan. Lalu, agar membuktikan kode ini berjalan dengan lancar, maka kita akan mengerun terlebih dahulu dan akan dijelaskan oleh Fazila Saputri. Ya, di sini terdapat output awal, yaitu jumlah pasien yang ini data. Kita memasukkan misalnya 2. 2 ya. Ya. Nah, di sini terdapat layanan administrasi kesehatan yang kita buat sebelumnya, yaitu mengisi data nama pasien. Kita isi dan namanya. Misalnya Fadina Saputri. Oke, Fadila Saputri. Oke. Hmm. Lalu kita memasukkan umur pasien, misalnya 20. 20. Lalu nomor BPJS pasien. Basing aja ya, yang penting panjang. Kan nomor BPJS panjang ya. Lalu, Nah, di sini pasien bisa memilih poli yang akan dipilih, misalnya poli penyakit dalam pada nomor 2. nomor 2. Nah, di sini terdapat informasi tentang dokter pada poliklinik penyakit dalam. Misalnya pasien memilih nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini dapat keluaran, yaitu sebuah informasi yang didapatkan oleh pasien, dokter, jadwal, dan nomor antrian pasien. Lalu kita bisa lanjut ke data pasien yang kedua, yaitu nama pasien, misalnya Fazila Ratnaningsih, 18 tahun, Oke. nomor BPJS, nah di sini kita pilih lagi
Misalnya kita memilih poli anak Poli anak, berarti 4. di nomor 4, ya. Nah, di sini terdapat informasi dokter, kita bisa memilih nomor 7 misalnya. Nomor 7. Oke, nah ini adalah hasil akhir yang akan didapatkan oleh pasien, yaitu berupa informasi dokter, jadwal, dan nomor antrian. Jadi terbukti mini project kita berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Oke, sekian dari kelompok 16. Maaf apabila ada kata yang salah dan menyinggung. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.